siapa yang menggerakkan, siapa yang mengajari dia. Karena kalau lihat kemampuan itu, kemampuan menulisannya berantakan, ya. Tidak mengikuti sistematika pelajaran-pelajaran orang-orang yang terdidik, yang sarjana, sekelas skripsi saja tidak. Nah, oleh karena itu kita akan melihat siapa di belakang dia. Di belakang dia kita akan usut. Tolong catat itu. Yang ketiga, kelakuan yang tindakan-tindakan saja. Nah, kalau nanti pihak aparatur baik itu kepolisian melarang, apalagi TNI dilarang, jelas angkat tangan deh udah. Negara kita sudah negara dikuasai oleh PKI. Gerakan yang berhubungan dengan apa yang dituliskan oleh Bambang Tri ini patut diduga merupakan sebuah fakta yang realistis gitu. Ya, yang saya sayangkan Bambang Tri tidak diberikan kesempatan cover both side, dan memang keadaannya seperti itu. Di negeri ini orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang sesuatu, dia hanya punya dua posisi, dia dibina atau dibinasakan. Begitu saya turun, maka semua yang terbaik dicabut. Dan saya tidak salah menyebutkan orang-orang yang bermasalah menempati jabatan-jabatan strategis. Ya, sebenarnya pertanyaan pertama, kenapa Bambang Tri dulu ditangkap gara-gara nulis itu? Terus kenapa orang yang punya buku Jokowi Undercover harus ditangkap? Memang apa isi buku itu? Ya, kalau memang tidak bohong, kenapa mesti ketakutan? Kalau memang tidak salah, kenapa orang mesti ditangkap? Ini kalau dibiarkan, ini akan kembali kepada Nasako. Tentara juga ini berbahaya. Kalau ini dibiarkan, itu bisa kejadian pembantaian seperti dulu. Nggak bener lah, apakah saya benci Jokowi karena dia Cina? Kan nggak mungkin. Apakah saya benci dia karena dia PKI? Wong dia bukan PKI kok, bagaimana mungkin? Banding, pasti banding. Dan yang ngomong Bambang Tri gila berarti orang itu satu golongan, satu kubu, satu resonansi, satu kolam. Dengan siapa? Dengan yang diserang Bambang Tri, PKI, komunis, sekuler, liberal, Nusantara itu. Persidangan terdakwa kasus penistaan agama dan ujaran kebencian Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja masih berjalan di Pengadilan Negeri PN Solo. Pengacara Bambang Tri dan Gus Nur Egy Sujana sempat meminta Presiden Joko Widodo membuktikan keaslian ijazahnya di persidangan. Dalam persidangan yang digelar Selasa, sejumlah saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Sejumlah saksi masih memberikan kesaksiannya terkait konten soal mubahalah antara kedua terdakwa yang diunggah di akun YouTube GN13 Official. Sidang ini digelar setiap hari Selasa terkait kasus ujaran kebencian dan penistaan agama. Namun, isu ijazah Jokowi malah disinggung dalam persidangan tersebut. Kuasa hukum kedua terdakwa, Egy Sujana, menilai 7 saksi yang sudah memberikan kesaksian kepada majelis hakim dianggapnya tidak berkualitas. Alasannya tidak bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Kesaksian hanya asumtif, seperti masa sih SD, SMP, SMA palsu, padahal sudah wali kota 2 kali, gubernur, presiden 2 kali. Itu kualitas saksi yang berasumsi, tidak dengan fakta, kata Egy saat ditemui di PN Solo. Dia menuturkan Bambang Tri melakukan penelitian selama 3 tahun
mengenai keaslian ijazah Jokowi. Hasil dari penelitian itu kemudian dia paparkan ke publik, yang justru membuatnya berurusan dengan hukum. Membuktikan itu, dia dengan mubahalah, karena tidak ada yang bisa dikonfirmasi ucapnya. Oleh karenanya, dalam persidangan ini, dia berharap bisa membuka misteri keaslian ijazah Jokowi. Dia ingin Jokowi dihadirkan dalam persidangan ini dan membawa ijazah aslinya. Yang bisa menolong, ya Jokowi sendiri. Caranya datanglah ke sini. Kalau Jokowi merasa sibuk, padahal ini kampungnya sendiri, tugasi orang, apa tunjuk lawyer atau tunjuk jaksa sebagai pengacara negara, bawa itu ijazah aslinya, ucapnya. Ijazah asli itu, sambung Egy, harus sudah diaudit oleh tim forensik kepolisian bahwa itu ijazahnya asli. Namun jika tidak, hal itu membuatnya yakin jika ijazah Jokowi palsu. Kalau itu dia bawa, itu clear, case close. Silahkan Bang Tri dihukum, bahkan silahkan Bang Tri ditembak kepalanya. Itu yang seperti dia mau. Sebaliknya, jika tidak, maka mengkonfirmasi ijazahnya palsu, ucapnya. Bambang Tri Mulyono divonis 6 tahun penjara karena terbukti bersalah menyebarkan kebohongan hingga menimbulkan keonaran terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Bambang Tri dinyatakan melanggar pasal 14 UU nomor 1 tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong yang dengan sengaja menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Mengadili, Bambang Tri terbukti bersalah secara sah dengan menyiarkan berita bohong secara bersama-sama, menetapkan Bambang Tri di penjara selama 6 tahun, kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Yuli Hadi saat membacakan vonis. Hakim menyinggung pertemuan Bambang Tri dengan Gus Nur dalam siniar di kanal YouTube GN13 Official. Melalui siniar tersebut, keduanya membicarakan ijazah Presiden Jokowi yang diduga palsu. Siniar tersebut dianggap telah menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, terutama di media sosial. Menanggapi vonis tersebut, Bambang Tri mengatakan dirinya akan mengajukan banding. Ia merasa putusan hakim kurang mempertimbangkan pledoi yang dirinya ajukan. Saya akan mencari pengacara terbaik untuk mendampingi saya, ujarnya. Bambang Tri sebelumnya juga menggugat dugaan ijazah palsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober 2022 lalu. Namun gugatan itu dicabut setelah Bambang Tri menjadi tersangka. Sebelumnya, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur juga divonis 6 tahun penjara dalam kasus yang sama. Gus Nur juga dianggap bersalah telah menyebarkan berita bohong soal tuduhan ijazah palsu. Jaksa penuntut umum Apriyanto Kurniawan mengatakan puas dengan putusan hakim tersebut. Apriyanto menyebut majelis hakim telah mengambil keputusan terbaik karena pertimbangkan hakim sejalan dengan tuntutan pihaknya. Mengenai berat atau ringan, saya pikir itu tidak jadi masalah bagi kami, katanya. Namun, Apriyanto mengatakan pihaknya akan tetap mengajukan banding. Langkah tersebut diambil untuk mengimbangi pengajuan banding dari terdakwa. Tadi waktu sidang kami bilang akan pikir-pikir, tapi hari ini kami akan menyatakan banding dalam arti kita akan